berkata gini, bagaimana engkau mau mengasihi Allahmu kalau engkau tidak bisa mengasihi sesamamu? Bapak namanya siapa? Nama aslinya Bambang Sucipto. Bambang Sucipto. Namanya asli saya Bambang Cipta. Nama? Apabila kita lebih menyintai semuanya itu, menyintai istri kita, menyintai anak-anak kita, tapi membelakangkan Tuhan yang menciptakan kita, itu nol. Oh, buku apa nih kek? Hah? Kakek tiap hari di sini? Iya, di sini tiap hari. Tinggal di mana? Tinggal di dekat di Jakarta. Di Pete. Di mana aja? Di pasar. Di pasar. Satunya berapa ini? Harganya nggak sama. Mahal kalau gini. Nah, saya mau beli yang paling mahal. Asik ya. Ini berapa nih? Nyebutin. 200. Oke. Kalau yang ini, Nah, itu mah 10. populer. Salah. Ini lagu-lagu Tiap zaman. hari ada yang beli ini. Ya, puji Tuhan kalau orang Kristen bilang. Kalau orang Islam bilang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya bilang, puji Tuhan. Oh. Karena saya orang gereja, jadi ngomongnya puji Tuhan. Ini dari mana? Hah? Dari mana? Saya dari ini. Tadi beli makanan buat Bapak. Alhamdulillah. Selamat pagi. Thank you loh. Ya, mari. Makasih loh. Iya, Semuanya udah tahu dari kapan ini? setahun yang lalu juga udah ada sih kakek. Dulu mah di situ. Makasih, dadah. Iya, dadah. Kalau Alkitab berkata gini, bagaimana engkau mau mengasihi Allahmu kalau engkau tidak bisa mengasihi sesamamu? Kenapa, Pak? Apabila kita lebih menyintai semuanya itu, menyintai istri kita, menyintai anak-anak kita, tapi membelakangkan Tuhan yang menciptakan kita, itu nol. Jadi biarin aja mereka berjalan di jalannya dan aku berjalan di jalan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Bule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya teman-teman bahwa teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu video yang saya dapatkan dari salah satu channel Kristen, di mana seorang bapak tua yang sedang berjualan di pinggir jalan. Dia menjual buku-buku teman-teman sekalian. Mungkin ada buku inspirasi ya, yang memberikan motivasi dan juga mungkin buku-buku yang lain yang tentunya bermanfaat bagi para pembacanya. Nah teman-teman, saya tidak membahas apa profesinya, tapi kali ini saya fokus dengan apa yang disampaikannya. Di situ kita melihat dia sedang berbincang-bincang kepada seorang aktor atau seorang artis yang bernama Mbak Iwong bersama dengan istri. Di mana pada kejadian itu teman-teman sekalian, bapak tua ini spontan untuk menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, segenap jiwamu,
Ya, dan hukum yang sesama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, ini bukan perkataan yang biasa. Walaupun Bapak itu tidak menyebutkan pasal dan ayatnya, tetapi dia sedang menceritakan bahwa jika kita mengasihi keluarga kita, istri kita, anak-anak kita lebih daripada Tuhan, maka itu sama saja nol nilainya. Kenapa? Karena kita menduakan Tuhan. Seharusnya prioritas kita adalah kepada Tuhan. Baru nomor 2-nya kepada keluarga kita dan kepada sesama kita. Teman-teman sekalian, saya rindu untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 2 hingga ayat yang kelima. Saya bacakan teman-teman semua supaya kita paham bersama. Silakan teman-teman baca di layar kaca saudara. Beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Teman-teman semua, dari firman Tuhan ini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak tua itu sedang menceritakan tentang firman Tuhan. Ya, walaupun sebenarnya Mbak Iwong ini berbeda iman daripadanya, karena Mbak Iwong dan istri itu beragama Islam, teman-teman. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menyampaikan hal-hal yang bernilai, yaitu kebenaran firman Tuhan, di mana harus mengasihi Tuhan, harus memprioritaskan Tuhan daripada segala sesuatu yang kita miliki, entah istri kita, anak-anak kita, hartanya kita. Kita jangan menomorduakan Tuhan, tetapi menomorsatukan Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, waktu tidaklah membatasi kita untuk menceritakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, baik atau tidak baik waktunya. Kita melihat, ini sedang di pinggir jalan, sedang berjualan, tapi tidak memandang itu, dia memberitakan Injil. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Beranikah kita melakukan apa yang dilakukan oleh Bapak tua ini? Jawab sendiri. Teman-teman, ayat ketiga berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi teman-teman sekalian, dari ayat 3 ini sangat jelas untuk kita belajar di sini. Bahwasanya orang nantinya akan tiba waktunya, orang lagi tidak akan mendengarkan kebenaran. Tetapi dia akan mendengarkan dongeng-dongeng, tahayul-tahayul, cerita-cerita rakyat, dan lain sebagainya teman-teman semua. Orang semua mencintai dirinya sendiri. Sudah tidak lagi cinta kepada sesamanya, apalagi cinta kepada Tuhan. Jadi sebelum hal itu, mari saat ini untuk kita lebih giat memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran Injil itu kepada siapapun. Teman-teman semua, ya, di sini kita harus menguasai diri kita supaya kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Bagaimana cara kita menguasai diri kita? Yaitu mencari waktu yang baik untuk berhubungan dengan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta kuasa daripada Tuhan, keberanian daripada Tuhan, supaya saudara bisa menceritakan kebenaran Injil kepada siapapun. Teman-teman semua, kita tidak sedang mengkristenisasikan orang. Kita tidak sedang mengajak orang untuk ikut agama Kristen. Karena ajaran Kristen ya selalu menyampaikan bahwa agama tidak pernah menyelamatkan saudara. Karena agama dibuat hanya untuk memberikan sebuah teladan, memberikan sebuah ajaran bagi manusia.
supaya mereka hidup di dalamnya sehingga mereka tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tetapi agama itu sendiri tidak akan bisa menyelamatkan saudara. Lalu apa yang menyelamatkan kita? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus adalah kurban yang sejati yang dikurbankan oleh Allah untuk apa? Untuk menebus dosa umat manusia yang mau percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi teman-teman semua, ini sangat luar biasa sekali. Dari apa yang saudara tonton, dari kisah Bapak tua ini dan cerita kepada seorang aktor YouTube atau artis yang bernama Bai Wong dan istri, ini bukan secara kebetulan. Mungkin saat ini firman Tuhan itu tidak ada gunanya buat Bai Wong, ya, buat Bai Wong dan istrinya ya pada saat itu. Tetapi ingat, firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi firman Tuhan itu dia akan berbuah. Dia akan menghasilkan buah yang banyak. Dan kalau Bai Wong dan istri, orang yang memang dipilih oleh Tuhan, maka mereka akan hidup di dalam Tuhan. Jadi tidak tertutup kemungkinan teman-teman semua. Kepada siapapun, mari kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Mari kita menceritakan tentang kasih Tuhan kepada umat manusia. Dan bagaimana kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi teman-teman sekalian, puji nama Tuhan. Saya sangat diberkati dengan video tadi. Dan kiranya juga teman-teman diberkati. Dan apa yang saya sharingkan buat kita pada malam hari ini, kiranya itu juga ya memberkati teman-teman. Dan mari lebih giat lagi. Jangan padamkan roh. Kita orang muda harus lebih giat lagi. Harus lebih berani lagi ya daripada Bapak tua tadi. Jangan mau kalah dengan Bapak tua yang mau memberitakan kabar gembira, yaitu Injil firman Tuhan yang disampaikan kepada siapapun teman-teman sekalian. Mari tebarkan tentang Injil, tebarkan tentang kabar baik itu supaya Indonesia ini banyak yang dibenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan di sorga. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.